Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Denny Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mencoba mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Perencanaan Pajak yang diampu oleh Ibu Yeni Dwi Handayani, SE MSI AK, sebagai salah satu tugas beliau. Tema yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah pemilihan bentuk usaha. Pendahuluan. Definisi pemilihan bentuk usaha. Pemilihan bentuk usaha adalah proses memilih struktur legal dan operasional perusahaan yang paling menguntungkan baik dari sisi pajak, hukum, dan manajerial. Relevansinya, pemilihan bentuk usaha yang tepat dapat mempengaruhi kewajiban pajak, pengelolaan risiko, serta perencanaan keuangan dan operasional perusahaan. Tujuan presentasi. Yang pertama adalah untuk mengenalkan berbagai bentuk usaha yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan perbedaan pajak yang dikenakan pada masing-masing bentuk usaha. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari setiap bentuk usaha berdasarkan pajak. Yang keempat, memberikan rekomendasi bentuk usaha terbaik untuk pengusaha berdasarkan faktor perpajakan. Bentuk usaha di Indonesia. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer. Yang ketiga adalah perseroan terbatas. Yang keempat adalah koperasi. Perusahaan perseorangan. Definisi. Usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan usaha. Karakteristiknya biasanya pengusahanya tunggal, bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak ada pembagian saham atau modal. Kelebihan pendiriannya mudah dan murah. Semua keuntungan menjadi hak milik. Kekurangannya tanggung jawab pribadi tak terbatas. Pajak progresif berdasarkan penghasilan pribadi. Selanjutnya persekutuan komanditer atau biasa disebut CV, yaitu bentuk usaha dengan dua jenis sekutu. Sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. Karakteristiknya sekutu aktif memiliki tanggung jawab tak terbatas, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan. Kelebihannya pembagian keuntungan lebih fleksibel, pemisahan tanggung jawab bagi sekutu pasif. Kekurangannya sekutu aktif biasanya menghadapi risiko yang tinggi, administrasi dan manajemen lebih kompleks dibandingkan perseorangan. Selanjutnya perseroan terbatas. Definisi. Perseroan terbatas itu merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, memiliki struktur organisasi dan dapat melakukan kegiatan usaha dengan kapasitas hukum penuh. Karakteristiknya, pemilik bertanggung jawab terbatas pada saham yang dimiliki, dapat memiliki banyak pemegang saham. Kelebihannya, tanggung jawab terbatas, dapat mempermudah penggalangan modal. Kekurangannya, biaya dan prosedur pendirian lebih rumit, pengelolaan administrasi dan pelaporan yang lebih kompleks. Selanjutnya koperasi. Definisi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Karakteristiknya biasanya anggota koperasi adalah pemilik, sekaligus pengguna jasa koperasi. Keuntungan dibagi berdasarkan partisipasi anggota. Kelebihan, tidak ada pajak dan bagi koperasi yang menguntungkan anggota. Pembagian hasil usaha yang adil untuk anggota. Kekurangan, pengelolaan yang lebih kompleks, terbatasnya potensi keuntungan yang dapat dibagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk usaha. Yang pertama, pajak. Dampak pajak terhadap laba, dividen, dan keuntungan usaha. Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum. Apakah pemilik usaha bersedia mengambil tanggung jawab pribadi atau tidak? Kepemilikan dan struktur. Keinginan atau untuk mengontrol atau membagi kepemilikan. Modal dan pendanaan, sumber modal yang tersedia untuk pendirian dan pengembangan usaha. Skalabilitas, kemampuan untuk berkembang dalam skala besar. Dampak pemilihan bentuk usaha terhadap pajak. Perusahaan perseorangan, pajak dikenakan pada penghasilan pribadi, PPh OPREP. CV dan PT, pajak dikenakan pada penghasilan badan, PPh badan, dengan tarif yang lebih rendah daripada pajak pribadi. Koperasi, keuntungan koperasi yang dibagikan ke anggota tidak dikenakan pajak badan. Perbandingan pajak antara bentuk usaha. Perusahaan perseorangan, tarif progresif berdasarkan penghasilan hingga 35%. Tidak ada pembagian keuntungan atau dividen.
Persekutuan komanditer atau CV, pajak badan itu 22%. Pajak atas pembagian keuntungan kepada sekutu aktif dan pasif. Perseroan terbatas PT, pajak badan 22%. Dividen dikenakan pajak terpisah. Studi kasus, contohnya usaha kecil dengan modal terbatas. Contoh usaha adalah toko retail kecil. Pemilihan bentuk usaha yang disarankan adalah perusahaan seorangan. Alasannya proses pendirian yang mudah dan murah. Pajak dikenakan pada penghasilan pribadi yang lebih rendah pada tahap awal. Studi kasus 2. Usaha dengan mitra dan investasi besar. Restoran dengan mitra. Pemilihan bentuk usahanya CV. Alasan fleksibel, pembagian keuntungan. Keberadaan sekutu pasif tidak terlibat langsung dalam operasional. Studi kasus 3. Usaha skala besar. Perusahaan teknologi. Pemilihan bentuk usaha, perseroan terbatas PT, alasan tanggung jawab terbatas, kemampuan menarik investasi eksternal, pajak badan lebih rendah. Perencanaan pajak pada perusahaan perseorangan, strategi pengelolaan pajak, memisahkan aset pribadi dan usaha untuk meminimalkan risiko pajak, memanfaatkan pengurangan pajak untuk usaha kecil. Perencanaan pajak pada persekutuan komanditer atau CV, strategi pengelolaan pajak, mengatur pembagian keuntungan yang efisien untuk mengurangi pajak, menggunakan pembukuan yang tepat untuk pengurangan pajak. Perencanaan pajak pada perseroan terbatas PT, strategi pengelolaan pajaknya meminimalkan pajak berganda pada dividen, memanfaatkan insentif pajak untuk sektor tertentu. Perencanaan pajak pada koperasi, strategi pengelolaan pajaknya adalah memastikan pengelolaan keuntungan yang sesuai dengan prinsip koperasi, menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pajak untuk koperasi. Kesimpulannya adalah pemilihan bentuk usaha yang tepat sangat berpengaruh terhadap kewajiban pajak dan pengelolaan usaha. Setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhitungkan berdasarkan situasi usaha. Dalam perencanaan pajak, penting untuk memahami dampak pajak yang dikenakan pada masing-masing bentuk usaha. Berikut adalah daftar pustaka dari materi kali ini. Terima kasih presentasi untuk materi malam kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.